Hai, Assalamualaikum. Hai bunda-bunda, teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Yuk mari ikuti dulu kegiatan aku ya teman-teman. Jadi kali ini aku itu mau bikin kue bawang gunting. Di sini udah aku sediakan terigu 1 kilo, tepung kanji 250 gram, dan bawang itu ada sekitar 40 siung ya teman-teman. Di sini aku udah selesai memblender bawang merah dan sedikit bawang putih. Lanjut aja, di sini aku langsung mau meracik ini semua ya teman-teman. Pertama aku tumpahkan dulu terigu 1 kilo. Ini kanjinya atau tapioka 250 gram. Dan di sini ada garam penyedap ya teman-teman. Tambahkan seperti biasa bawang goreng. Dan di sini juga aku menambahkan daun seledri yang udah diiris-iris halus. Dan tambahkan sedikit bubuk ladaku. Di sini untuk airnya aku tambahin santan 1 saset ya teman-teman, dan telurnya aku pakai 2 butir. Kalau untuk kue bawang yang berbentuk stik itu aku pakai telurnya 1 kilo tepung hanya 1 butir, cuman ini karena kue bawang gunting jadi aku pakai telurnya itu 1 kilo 2 butir telur ya teman-teman. Dan sebenarnya resepnya hampir sama dan mirip ya teman-teman, cuman perbedaannya aja ini pakai santan, dan kalau yang stick itu aku nggak pakein santan ya teman-teman. Ini aduk-aduk dulu sampai benar-benar rata, sama seperti bikin kue bawang yang kayak stick ya teman-teman. Dan lalu tambahkan itu margarin atau mentega yang udah dilelehkan sebanyak 1 sendok makan aja ya. Dan di sini aku terus mengaduk dulu ini supaya tercampur merata ya teman-teman. Dan lalu tambahkan sedikit demi sedikit untuk santannya, atau yang udah dicampur air itu sekitar 300 ml aku campur ya teman-teman. Jadi ini airnya sekira-kira 300 ml. Santan udah dicampur air tapi ya teman-teman. Di sini aku nggak kuat ngaduknya kalau pakai spatula, jadi aku lanjutkan pakai tangan ya teman-teman. Tapi tangan aku udah steril ya. Ini adonannya udah berbentuk kalis dan udah lembut banget ya teman-teman. Dan lalu aku diamin dulu untuk beberapa menit biar dia benar-benar kalis dan lunak lembut gitu ya teman-teman. Tapi usahain adonannya jangan sampai terlalu lembek atau basah. Itu bikin kue bawangnya keras ya teman-teman. Itu sarannya dari aku ya. Dan ini aku langsung aja untuk membulat-bulat menggolong-golong seperti ini. Untuk pemotongannya biar lebih mudah aja ya teman-teman. Ini bikin pekerjaan cepat selesai juga. Jadi ini aku udah lanjut proses gunting ini kue bawangnya. Kelihatan ya teman-teman, dia nanti itu nggak bakalan lengket atau nempel. Pas mau goreng di kuali itu jadi mudah aja ya teman-teman. Pas dia masuk minyak panas itu nanti dia langsung bercerai-berai ini kue bawang. Jadi aku saranin untuk kue bawang gunting ini jangan terlalu banyak air dan jangan terlalu basah gitu ya teman-teman. Pokoknya airnya itu ditakar-takar, kalau masukinnya air, nambahkan air gitu ya. Kalau udah lembek itu dia bakalan nempel satu sama lain kue bawangnya, nanti pas menggorengnya bisa hancur juga ya teman-teman. Dan ini aku lanjut aja gunting dulu. Aku sengaja guntinginnya agak banyak karena aku kerjanya cuman sendirian ya teman-teman. Ini minyaknya udah panas, langsung aja aku mau goreng untuk kue bawangnya. Di sini kue bawangnya itu langsung bercerai-berai pas nyampe di kuali ini ya teman-teman. Itu kelihatan ya pas aku gorengnya. Jadi ini agak berbusa mungkin karena itu telurnya banyak ya teman-teman. Jadi ini minyaknya udah aku pakai juga habis menggoreng kue itu teman-teman, stik keju atau telur gabus gitu ya. Jadi minyaknya agak berbusa. Dan untuk menggoreng ini kalau dia udah kering itu harus sering diaduk ya teman-teman biar matangnya merata.
Ini skip aja untuk matangnya, udah pas. Karena ini nggak kita tunggu sampai kecoklatan ya teman-teman, kuning keemasan aja udah, silahkan diangkat. Nanti dia masih proses pematangan pas udah diangkat ya. Ini lanjut penggorengan step kedua ya teman-teman. Kalau untuk kue bawang gunting ini proses bikinnya itu sangat cepat ya teman-teman, dan inilah dia penampakannya. Udah jadi kue bawang guntingnya. Kebetulan ini emang untuk pesanan lagi ya teman-teman. Ini yang udah order, udah nungguin kue bawangnya. Dan aku lanjut ke bikin kacang bawang, atau orang-orang dahulu nyebutnya kacang tujin gitu ya teman-teman. Kalau istilah sekarang mah kacang bawang ya. Ini aku cuciin dulu kacangnya. Aku kebetulan pakai kacang yang udah kupas gitu ya teman-teman. Jadi kelihatannya mungkin emang ada pengawetnya, entah gimana aku nggak ngerti juga. Karena nyucinya itu harus sampai benar-benar bersih. Airnya itu kotor atau keruh gimana gitu ya teman-teman, sama seperti yang teman lihat itu. Dan ini bang benar-benar udah bersih. Itu kacangnya 1 kilo. Aku pakein daun jeruk itu 9 helai atau 9 lembar ya teman-teman. Di sana ada bawang putih geprek diiris-iris cincang gitu, dan ada bawang putih yang udah diiris-iris juga. Di sini aku pakai airnya 1 liter untuk perebusan kacang 1 kilo itu ya teman-teman. Jadi aku tambahkan santan saset yang 65 ml yang seperti teman lihat ya. Dan ini untuk santannya aku hanya pakai 1 saset aja. Lalu aku aduk-aduk dulu ya teman-teman biar tercampur rata ini santan dan airnya. Setelah itu baru deh aku masukin per bumbu-bumbuannya ya teman-teman. Ini posisinya kompor udah nyala ya teman-teman. Lalu aku masukin bawang putih yang udah dicincang-cincang, ada garam, penyedap, dan daun jeruk ya. Di sini untuk garamnya itu sengaja dipakai agak banyakan aja biar lebih cepat meresap. Karena proses untuk rebus kacangnya ini nggak terlalu lama ya teman-teman, takutnya dia melempem nanti. Ini udah mendidih, baru deh aku masukin kacangnya, aku rebus kacangnya ya teman-teman. Untuk kacang ini nggak perlu lama-lama kita rebusnya, cuman sebentar aja ya teman-teman, sekitar 10 menit. Ini kacangnya aku rebus 10 menit itu sebentar ya teman-teman. Dan di sini aku adukin dulu sampai benar-benar terendam ini kacang, biar meresap si garam dan penyedapnya ya teman-teman. Biar rasanya nanti lebih gurih, mantul banget ya. Di sini aku aduk-adukin aja dulu biar dia tercampur rata gitu, tidak ada yang mengendap gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku bilang bikin kacang bawang ini susah-susah gampang ya teman-teman, kalau kita yang dapat triknya yang benar-benar, hasilnya akan memuaskan dan sangat enak juga. Tapi kalau kita gagal di bagian trik demi triknya, pasti kacang kita itu bakalan hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya teman-teman. Aku bikin kacang bawang ini udah sering kali dengan trik yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi trik yang kali ini emang benar-benar berhasil dan mantap banget. Kelihatan itu ya teman-teman, kacangnya udah mulai nampak mendidih. Jadi prosesnya setelah mendidih ini aku matikan kompor sebentar. Masih aku diamin itu kacangnya sekira 5 menit ya teman-teman di dalam wajan ini atau di dalam pancinya ini ya teman-teman. Kita tunggu biar kacangnya ini lebih meresap aja terlebih dahulu garamnya. Karena ada juga walaupun gak direndam tapi proses penggorengannya itu sampai 2 kali itu bikin lama kalau bagi aku ya teman-teman. Jadi aku gak suka kerja yang ulang-ulang itu. Jadi setelah 5 menit ini aku rendam, lalu aku tiriskan kacangnya ya. Ini udah aku sediakan wadah untuk meniriskannya ya teman-teman. Ini kacangnya udah sangat wangi, harum banget ya. Pas hangat-hangat itu jangan tunggu lama-lama lagi ya teman-teman. Pokoknya langsung aja kita goreng setelah minyak ini panas. Aku mau langsung goreng aja untuk kacangnya ya teman-teman. Pertama ini aku
goreng dulu bawang putihnya yang pastinya ya teman-teman. Kenapa di awal aku goreng bawang putihnya? Biar nanti rasa bawang putih itu pindah juga ke kacangnya ya. Karena di sini kita bikinnya itu kacang bawang ya teman-teman. Nanti berarti rasa kacangnya itu emang dominan lebih ke bawang putih gitu ya. Di sini untuk bawang putih diaduk-aduk terus yang pastinya teman-teman, karena bawang putih ini mudah gosong menurut aku ya teman-teman. Ini bawang putihnya udah matang, udah kering, udah cantik warnanya. Setelah bawang putih digoreng, langsung aja kita mau goreng kacangnya ya teman-teman. Untuk bikin 1 kilo kacang itu proses penggorengannya hanya sampai 3 kali kalau bagi aku ya teman-teman, itu tergantung minyaknya ya. Dan ini kacangnya terus-terus diaduk ya teman-teman. Dan ini minyaknya berbuih lagi, itu karena tadi habis dipakai siap menggoreng kue bawang ya teman-teman. Jadi feeling aku itu karena itu di bagian pertelur-teluran aku pakai minyaknya, jadi ini agak berbuih ya teman-teman. Tapi nggak ngaruh, pas masak kacang ini nggak ngaruh sama sekali ya teman-teman, karena ini terus kita aduk sampai benar-benar kering. Untuk apinya ini api sedang atau kecil ya teman-teman, nggak bisa kita paksa untuk masak kacang ini pakai api besar, karena takutnya nanti matangnya itu nggak bagus, nggak merata. Untuk kacangnya kalau udah kuning, udah mulai agak menguning, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Nanti dia pas udah di luar garing dengan sendirinya. Untuk proses pematangannya, 1 kali menggoreng itu habis waktu sekitar 20 menit ya teman-teman, karena apinya kecil dan terus juga diaduk. Jadi pasti deh kacangnya nggak akan ngecewain untuk hasil dan rasanya ya teman-teman. Ini lanjut ke penggorengan yang kedua kalinya. Sama seperti yang pertama ya teman-teman, pasti terusnya diaduk dan diaduk terus ya. Biar kacangnya itu emang matangnya merata, tidak ada yang sampai gosong gitu ya teman-teman. Apalagi posisinya minyak aku ini berbuih seperti ini, jadi emang benar-benar nggak bisa ditinggal atau nyambi-nyambi ya teman-teman. Ini skip aja, kacangnya juga udah mau matang. Dia setelah mau matang itu buihnya ini berhangsur hilang ya teman-teman. Dan ini kacangnya terus aja aku aduk ini sampai benar-benar kering. Pas di kuali itu pasti beda bunyinya ya teman-teman. Kacang yang udah kering itu atau yang masih basah itu terdengar sekali bunyinya, itu sangat beda ya. Cuman di sini nggak bisa aku kasih bunyi karena aku ini masak kacang ini pas di sore hari, jadi ada suara ngaji-ngaji gitu di musola ya teman-teman. Jadi nggak enak aja, takut nanti kena pelanggaran ya. Jadi ini kacangnya udah matang untuk yang bagian kedua. Lanjut lagi penggoreng yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga kita goreng yang ketiga. Ini sangat cepat ya teman-teman. Ini bikinnya nggak lama kok, sangat simple, cepat juga ya. Dan di sini untuk kacangnya udah jadi semuanya ya teman-teman. Lalu tambahkan tadi itu bawang goreng yang udah kita masak dan tambahkan bubuk bawang putih juga. Kenapa aku tambahkan bubuk bawang putih lagi teman-teman? Agar kacang itu tidak ada berminyak ya teman-teman. Dia tetap garing, enak gitu, gurih juga ya teman-teman. Di sini untuk kegiatan aku nggak terasa udah berakhir aja ya teman-teman, udah di akhir video aja. Selamat mencoba buat teman-teman yang ingin mencoba. Mungkin ada teman-teman yang lebih pintar dari aku bikinnya. See you di next video teman-teman. Inilah penampakan kue bawang dan terjadilah 2 menu, 2 kue lebaran dalam beberapa jam ya teman-teman. See you di next video. Bye bye. Terima kasih teman-teman.